Sobat Bisnis, Rekalaba sudah dilengkapi dengan fitur sales type atau tipe penjualan yang berfungsi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan tipe-tipe penjualan yang Anda kelola dan akan otomatis tersinkron dalam laporan tipe penjualan. Dapat menunjukkan data transaksi yang terjadi di bisnis Anda berdasarkan dari tipe penjualannya, sehingga memudahkan Anda mengetahui high traffic dari setiap channel sales yang terjadi. Berikut caranya untuk membuat sales type. Saat ini saya sudah berada di dashboard.rekalaba.com, pilih login, kemudian pilih library, pilih sales type. Ya, di sini sales type masih kosong ataupun belum ada datanya, dan di sini juga ada teks kemudian service. Untuk membuat sales type, kita harus membuat terlebih dahulu service ataupun pelayanan. Kita klik service, kemudian klik add new service. Masukkan sales ataupun service yang akan kita buat. Amount di sini ada persentase dan ada amount. Ini bisa kita isi angka 0, setelah itu save. Kemudian kita buat kembali, pilih add new service. Ya, kita sudah memiliki 2 service dan kita masukkan lagi satu lagi. Delivery order, deskripsinya diantar. Untuk amount jika ingin diantar bisa dimasukkan untuk nominal pengiriman. Biasanya pengiriman itu dikenakan biaya Rp10.000 sesuai jarak ya. Setelah itu save. Baik, kita sudah memiliki 3 untuk nama di service: dine-in, takeaway, dan delivery order. Jika kita ingin membuat nama service lainnya dan ingin menambahkan, misalkan seperti GoFood, di sini saya buat. Biasanya untuk GoFood dikenakan biaya tambahan ya, itu sebesar 20%. Kemudian saya masukkan kembali. Ya, untuk GrabFood juga sama, 20% saya tambahkan. Artinya akan ada penambahan dari platform untuk orderan tersebut 20% untuk servisnya. Dan di sini jika kita ingin menambahkan dengan servis yang lainnya, misalkan seperti kita menjual dari Tokopedia, kita bisa buat juga, ataupun dari Shopee, ataupun dari tempat-tempat platform online shop lainnya, Bukalapak, ataupun yang lainnya, ini bisa kita buat di servis terlebih dahulu. Setelah kita membuatnya, kita buat kembali ke sales type. Ya, kita buat yang sama ya. Sini kita aktifkan di bagian default slide button tersebut. Setelah itu di bagian service ini kita centang dan kita save. Oke, kita buat kembali disamakan seperti yang ada di service ya. Dan bagian default dan centang di bagian takeaway. Ya, kita buat kembali. Setelah semua sudah sama, kita buat ya, kita turun ke bawah, kita pilih di bagian setting, kemudian turun lagi ke bawah, pilih di bagian payment option. Ya, di bagian payment option ini kita aktifkan untuk enable service-nya, dan untuk di bagian ini kita bisa pilih exclude karena ada biaya tambahan ya. Jika include, maka harga jual tersebut akan masuk ke dalam biaya pajak ataupun servisnya. Ya, jadi saya pilih exclude. Jika kita ingin menambahkan teks juga bisa diaktifkan, namun bisa dibuat terlebih dahulu untuk pajak di bagian library-nya. Oke, setelah itu kita save. Ya, service sudah aktif. Setelah aktif semua, kita lihat untuk di aplikasinya. Ya, saat ini saya sudah berada di tab saya ataupun dari device yang digunakan. Pilih Rekalaba, pilih masuk, ini login sesuai dengan akun yang kita punya dan passwordnya. Ya, stepnya belum saya buat, kita pilih langsung saja di owner. Pin awalnya adalah 04 kali. Ini sudah ada beberapa kategori ataupun dari beberapa produk ya. Ini drop down untuk kategori produknya seperti dari video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Oke, setelah itu kita pilih di bagian ini dan kita pilih untuk shift-nya. Kasir akan melakukan tugasnya, pilih buka shift. Ya, ini sebagai kas kecilnya. Oke, kita lihat kembali di bagian order.
Jika kita tidak ingin mengaktifkannya, di bagian stop alert untuk notifikasi stok, kita bisa pilih lagi pojok kiri garis 3. Setelah itu kita pilih di bagian pengaturan tambahan, dan ini kita nonaktifkan. Ya, di sini juga ada untuk pembulatan harga ataupun rounding. Jika kita tidak ingin menggunakan rounding ataupun pembulatan harga, ini bisa kita aktifkan. Ya, artinya harga akan tetap. Oke. Ya, ini saya nyalakan untuk pembulatan harganya. Setelah itu kita pilih lagi di bagian order dan lakukan transaksi. Oke, ada pelanggan datang, pilihannya ini. Kemudian untuk minumannya yang dipilih adalah ini. Oke, setelah itu di sini ada bagian sales, kita bisa pilih di sini. Ya, ada dine in, take away, delivery order, GoFood ataupun GrabFood. Kita pilih bayar. Ya, di sini akan tertera untuk subtotal ya, dine in ya, tidak ada biaya tambahan. Jika kita lihat kembali, saya pilih untuk di bagian delivery order. Kita pilih bayar, ya, dia akan muncul untuk biaya tambahannya. Kemudian jika kita pilih untuk di GoFood, ya, yang sudah kita atur tadinya di 20% penambahannya. Ya, ini ada biaya tambahan 58.000, 20%-nya ketemu harganya 11.600. Oke, katakanlah untuk pemesanan di dine-in, makan di tempat. Pilih bayar, ini untuk metode pembayarannya, tunai uangnya Rp100.000, dan pilih bayar, silakan cetak struk untuk diberikan kepada pelanggan, atau cetak dapur untuk diberikan pesanan kepada bagian dapur, atau bisa langsung dibagikan SMS ataupun WhatsApp untuk dikirimkan kepada pelanggan. Ya, kita pilih transaksi baru. Di bagian riwayat transaksi itu juga akan langsung masuk. Oke, ini untuk tampilan dengan mode landscape yang saya gunakan dari tab. Kemudian kita coba kembali untuk melakukan transaksi baru. Kita pilih order. Sudah ada beberapa transaksi, di sini sudah ada 5 transaksi yang kita buat. Ya, kita coba lihat di bagian laporan harian di aplikasi. Ya, ini untuk barang ya. Oke, ini nominalnya, untuk servisnya juga sudah ada. Penghitungan laba kotornya, metode pembayarannya berapa kali. Oke, kemudian di bagian tipe salesnya kita lihat, ya ini sudah ada, dan in 2 kali. Jadi setiap channel akan terlihat. Kemudian untuk di bagian dashboard kita akan lihat, ya di bagian dashboard secara otomatis akan langsung tersinkron dalam posisi online. Ya, ini exclude tax dan service ya, seperti yang sudah di set sebelumnya di bagian payment option. Ya, ini untuk gross salesnya, untuk penjualan kotor, dan ini bisa untuk menggunakan dengan bahasa Indonesia ya. Oke, ini penjualan bersihnya. Jadi penjualan bersih ini keluar untuk biaya tambahan servis tadi yang dari GoFood ataupun dari delivery order ya. Nah, kita lihat di bagian laporan, ada laporan penjualan untuk di laporan layanan ataupun servis tadi ya. Ya, ini sudah ada. Jadi mana saja untuk tipe sales yang sudah ada. Ya, ini saya rubah kembali ke Inggris. Oke, ada biayanya ya. Kemudian di sini ada sales tipe reportnya juga ada. Berapa kali, dan ini juga bisa diekspor datanya. Oke, dan collected by untuk laporan dari perkasirnya juga ada. Kemudian di transaction report ini juga ada untuk transaction history ataupun riwayat transaksinya. Dan kita coba cek kembali di bagian sales report untuk report di metode pembayaran ya, jadi sangat lengkap ya. Demikian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya.